Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama dari rumah saja melalui tayangan YouTube di Timur Andi Channel. Mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pembelajaran pertama. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Sebelum belajar, Bapak akan memberikan 2 pertanyaan buat kalian. Yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan konduktor? Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan isolator? Kedua pertanyaan ini dapat kalian jawab apabila kalian mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan panas dengan benar. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Timur Andi Channel. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran KD 3.6 Ilmu Pengetahuan Alam. Perhatikan bahan-bahan berikut ini. Yang pertama adalah kayu. Bahan yang kedua adalah kaca. Bahan yang ketiga adalah aluminium. Bahan keempat adalah besi. Dan bahan yang kelima adalah plastik. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang bahan-bahan ini yang terkait dengan perpindahan panas. Nah, bahan-bahan tersebut memiliki sifat dalam menghantarkan panas. Berdasarkan sifat menghantarkan panas, bahan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah konduktor, yang kedua adalah isolator. Apa itu konduktor dan apa itu isolator? Mari kita bahas. Bahan konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Bahan-bahan konduktor yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Berikut adalah jenis-jenis logam. Yang pertama, aluminium.
lalu ada besi, kemudian tembaga, perak, dan lain-lain. Selain logam, ada juga bahan yang bersifat konduktor, yaitu kaca. Berikut ini adalah benda-benda yang memanfaatkan bahan konduktor. Yang pertama adalah sudip atau sutil. Kemudian yang kedua adalah sendok dan garpu. Yang ketiga adalah wajan. Yang keempat ada panci. Yang kelima ada kaca. Keenam ada kabel tembaga. Dan yang ketujuh ada jarum. Dan tentu masih banyak lagi benda-benda yang memiliki sifat konduktor. Kalian bisa cari di searching Google. Selanjutnya kita akan bahas bahan isolator. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, apa saja sih bahan-bahan isolator? Bahan-bahan isolator yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan bukan logam. Jenis-jenis bahan isolator antara lain kayu, kain, plastik, ebonit, kertas, dan masih banyak yang lainnya. Nah, berikut adalah benda-benda yang menggunakan sifat isolator. Yang pertama adalah centong nasi kayu. Kedua ada sendok plastik. Ketiga ada handuk. 4 ebonit. Yang kelima ada bakul nasi. Keenam ada pakaian atau baju. Dan masih banyak lagi benda-benda yang memiliki sifat isolator. Benda yang memanfaatkan bahan konduktor dan isolator secara bersamaan. Yang pertama contohnya adalah panci dan tutupnya. Mana saja bahan-bahan isolator dan mana juga bahan konduktornya. Bapak akan menjelaskan. Nah, bahan yang pertama ada di pegangan panci, yaitu menggunakan bahan isolator. Kemudian yang kedua adalah pegangan tutup panci, juga menggunakan bahan isolator. Kemudian tutup pancinya menggunakan bahan konduktor. Dan pancinya sendiri menggunakan bahan konduktor. Contoh yang kedua adalah setrika listrik. Mana bahan isolatornya? Ya, bahan isolatornya terdapat pada pegangan setrika. Kemudian bahan konduktornya otomatis adalah besi setrikaan. Nah, itulah kedua contoh bahan konduktor dan isolator yang digunakan secara bersamaan. Dan masih ada lagi benda-benda lain yang menggunakan bahan konduktor dan isolator secara bersamaan. Lanjut, fungsi-fungsi bahan konduktor dan bahan isolator. Fungsi bahan konduktor adalah untuk mempercepat perpindahan panas. Sedangkan fungsi bahan isolator adalah untuk menghambat perpindahan panas. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham apa itu bahan konduktor, apa itu bahan isolator? Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel Timur Andi Channel. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.